Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jami Purnami, NIM 2023161008. Saya dari kelas 2A Pebisnis Pertunjukan. Baiklah, yang terhormat Bapak Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam, serta seluruh teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan 3 subtema. Yang pertama, mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan RI. Yang kedua, mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang Dasar 1945 setelah reformasi. Serta yang ketiga, mengklasifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Baiklah, langsung saja ke subbab yang pertama, yaitu mengidentifikasi tata urutan peraturan perundangan RI. Tata urutan peraturan perundangan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yakni yang pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, serta yang keenam, peraturan daerah yang terdiri dari peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang satu berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Tata urutan ini dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Subtema yang kedua yaitu mendeskripsikan alasan terjadinya perubahan Undang-Undang 1945 setelah reformasi. Beberapa alasannya yaitu yang pertama, menyempurnakan aturan dasar yang mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan peradaban umat manusia, yang sekaligus merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang dicita-citakan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling imbang yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dalam perjuangan mewujudkan negara kesejahteraan. Yang keenam, melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum. Dan yang ketujuh, menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Ini sekaligus mengakomodasi kecenderungan untuk kurun waktu yang akan datang. Subbab yang terakhir yaitu mengklasifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, serta penjelasan. Sebelum amandemen, batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 65 ayat, 16 ayat dari 16 pasal berayat tunggal, sementara 49 ayat lainnya berasal dari 21 pasal yang berisi 2 ayat atau lebih, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Setelah 4 kali perubahan, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 16 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan. Undang-Undang Dasar 1945 pada periode pertama mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Undang-Undang Dasar 1945 dalam kurun
1945 sampai 1950 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.